Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia kita bisa bersua. Betul-betul saya tak mengira rahmat Allah kita bertemu. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini momen paling penting buat anak-anak atau yang baru tamat dari kelas 3 MTS gitu ya. Saya pertama atas nama orang tua atau wali mengucapkan selamat. Kalian baru saja memulai perjalanan baru. Sudah 3 tahun di sini. Saya kira suka dukanya, saya yakin lebih banyak menyenangkannya. Awalnya itu mungkin yang agak sering menelpon ya Bapak Ibu sekalian, minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Ada yang nangis, ada yang happy-happy saja gitu. Saya Bapak Ibu sekalian, 2 anak saya di sini. 1 sekarang kelas 3 tamat dan 1 lagi kelas 1. Gitu. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya salut Bapak Ibu memilih menyekolahkan anak di Tawalib. Bapak Ibu sekalian, ibaratkan kapal, Tawalib ini kapal besar. Kita menumpang di kapal gadang. Kemana Bapak pergi? Anda di mana sekolah Tawalib? Dikenal orang Bu, Bapak Ibu sekalian. Dikenal. Rekodnya 1898, abad ke-19 berdirinya. Dan sudah memasuki abad kedua dan ketiga. Kontribusinya seperti ada tadi tayangan kan sudah kita lihat. Sudah Tawalib inilah tempat para pembaharu Islam Asia Tenggara belajar dan diajar di sini. Pembaharu. Di atas mereka generasi pertama namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pergi ke Makkah umur 13 tahun diantar kakeknya. 1855. Sekarang namanya diabadikan Masjid Sumatera Barat, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini dokter itu muridnya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan sampai sekarang berlanjut gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pilihan Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak ke sini sangat tepat. Saya tidak hanya bicara, anak saya akan lanjut di sini. Sesudah di sini nanti, insya Allah 2009 akan saya sekolahkan ke Mesir. Adiknya yang namanya Akbar kelas 1 akan di sini dan akan ke Mesir. Kenapa Bapak Ibu? Siapa yang akan menegakkan la ilaha illallah kalau tidak kita? Pembaharu Islam di Asia Tenggara itu alumni sini. Gitu. Diteruskanlah berlayar dengan kapal besar ini. Tentu kuncinya Bapak Ibu sekalian, jangan ditanya anak, kamu nak mau kemana? Kalau mau dia nggak mau sekolah tuh Bapak Ibu sekalian. Karena artinya tidak mau sekolah dong. Tapi kan Bapak Ibu, memang di sini dari segi uang mungkin agak tinggi buat pada kuliah Bu ya, hampir ratusan ribu sebulannya. Iya, ya Pak Muklis, kuliah kita di UIN murah. Anak-anak kita di sini mahal loh Bapak Ibu aturannya. Jadi berjuanglah kita 3 tahun lagi. Kalau ke Mesir tidak ada UKT. Alhasil nggak ada UKT Pak Dan. Tidak ada UKT-nya. Tapi barek membayar ongkos pesawat. Itu sekali isinya Bu. Menabung lebih Bu dari sini untuk membayar tiket. Kalau tidak mau ke Al-Azhar, ke Maroko Bapak Ibu sekalian. Melahirkan orang-orang hebat dunia Islam. Mesir, Maroko. Oh nggak mau, ya udah ke Riyadh, Saudi. Gitu. Biar tradisi Islam Minangkabau ini Pak Chan, kita teruskan sebagai pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara.
Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pesan Allah dalam surah Al-Anfal. Kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Al-Anfal 65. Kalau ada 1000 orang yang sabar bisa mengalahkan 10.000 orang. Anak-anak kita ini akan menjadi petarung, penegak dalam masa itu, penegak agama Islam. Tidak mungkin. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan saya kepada anak-anak anak saya khusus Raja. Saya senang kalian sudah di sini, sudah insya Allah kamu di sini. Dan yang lain, tolong lanjutkan sini 3 tahun lagi. Nanti mau kemana? Ke Al-Azhar atau ke Maroko, Al-Jami'ul Khamsah di Maroko atau ke Riyadh. Kalau ke Mesir, mulai dari gini. Ongkos kira-kira 20 juta, sampai tahun udah boleh pulang. UKT tidak ada Pak. Al-Azhar tidak ada UKT. Tapi agak Bapak Ibu sampai tahun tidak bisa jona. Ya paling lah Bapak umrah lalu travel sampai kemarin ke Mesir, kan itu bisa loh jalannya. Bisa Pak. Utara warna mau jona Pak umrah. Ambil paket jalan-jalan ke sambil ziarah ke makam Imam Syafi'i, kan gitu Pak. Mudah-mudahan anak-anak ini kalian tuh bergairah tinggal di sini. Lihat Bapak Ibu, iklim paling bagus belajar sejuk. Paling bagus. Guru-gurunya tahu betul guru-gurunya. Azhari, alumni Al-Azhar, alumni UI, bagus-bagus. Guru-gurunya. Fasilitasnya menurut saya termasuk lengkap. Kegiatan olahraga, beladiriado, poliado, futsalado, ya kan? Kegiatan tahfiznya ada, nggak kalah Bapak Ibu sekalian daripada yang lain. Hanya karena kita orang Islam ini agak silau mencari yang lain, padahal awak ameh berlian. Silau melihat yang lain. Anak-anak juga seperti itu. Bapak Ibu yang mengarahkan. Insya Allah Islam ke depan tetap kuat di Asia Tenggara, di Minangkabau. Ini bagian kita daripada misi kita keislaman. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas didikan Bapak Ibu sekalian, pengelola yayasan, pengelola perguruan, guru, kepala sekolah dan madrasahnya, pegawai, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita masa libur ini lalu memutuskan untuk melanjutkan sekolah di sini. Saya terus terang aja Bapak Ibu sekalian, ini bukan diminta oleh yayasan. Tolong sampaikan, enggak. Ini kesadaran kita sendiri, bagaimana kita melihat Islam, bagaimana kita anak kita mereka didik dengan baik. Toh sehat-sehat anak-anak kita, lihat wajahnya cerah-cerah gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita sehat, rezeki dibukakan oleh Allah untuk membiayai kehidupan kita. Saya mohon maaf kalau ada yang terkurang dari saya. Atas nama walisan sekali lagi mengucapkan mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu guru pengelola tawalib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya yakin nama tawalib ini akan selalu dan akan selalu besar di kalangan umat di Asia Tenggara ini, dan kontribusinya semakin besar dan semakin signifikan ke depan. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.